Halo, apa kabar? Semoga baik-baik dan semoga semuanya sehat-sehat. Hari ini kita akan belajar tentang akustik. Sebelumnya materi tentang akustik, saya yakin bukan materi yang baru untuk kalian. Karena materi ini sudah dibahas sebelumnya di kelas sistem interior. Hanya saja hari ini saya akan memberikan review sedikit supaya kita sama-sama ingat dan kita bisa sama-sama mulai di page yang sama gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan mulai dulu tentang akustik menurut pandangan environmental design. Environmental design itu desain yang berbasis bukan pada keramahan lingkungan semata, tapi berbasis pada kenyamanan untuk sekitar. Nah, karena itu penting untuk kita pahami dulu apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Nah, saat kita mempelajari tentang akustik dalam kacamata environmental design, maka kita itu akan mempelajari tentang science of sound. Nah, science of sound itu intinya mempelajari tentang efek suara terhadap kita. Efek suara dan pendengaran, efek suara terhadap bangunan, suara dalam berbagai material untuk menghantarkannya, dan segala jenis gelombang yang akan dipakai untuk mengantarkan suara atau pesan ini ke kita, ke receiver. Receiver itu bisa macam-macam, bisa Anda, saya, bisa orang lain, bisa juga bukan manusia, benda, macam-macam, bisa alat ya. Nah, kalau kita bicara tentang environmental design untuk akustik, maka kita tuh akan bicara tentang physical behavior sama properties of sound. Nah, kalau Anda lihat di gambar yang di sebelah kanan ini, maka hal yang pasti harus ada dalam akustik design itu adalah sumbernya dulu, harus ada path-nya atau ada media untuk mengantarkan suara, dan ada receiver-nya. 3 ini nggak boleh hilang, nggak boleh salah satu nggak ada. Nggak ada sumbernya juga nggak ada akustik yang akan diatur gitu ya, nggak ada akustik yang akan didesain. Nggak ada receiver-nya juga, terus gaya apa? Gitu. Apa bahasa Jawanya gaya apa? Bahasa Indonesianya buat apa kita pelajari ini gitu. Ya nggak ada efeknya ya kan. Ada sumbernya, ada receiver-nya, tapi nggak ada medianya, alias misalnya di ruang hampa udara, maka akustik itu atau suara itu nggak akan ada artinya lagi. Nah, sehingga 3 hal ini adalah hal yang pasti harus ada. Nah, dalam konteks built environment, maka path itu nanti bisa jadi bentuknya udara, bentuknya struktur, bentuknya benda padat, atau juga kita akan bicara tentang ada atau tidaknya penghalang untuk menghantarkan suara dari sumber ke receiver. Oke. Nah, sekarang ingat lagi user ranking untuk interior system. Kita sudah belajar, kita sudah tahu, Anda sudah lihat bahwa ada banyak hal yang mempengaruhi kenyamanan seseorang dalam ruangan. Nah, tapi akustik mungkin bukan yang paling populer, bukan juga yang paling tinggi rankingnya. Tapi akustik yang tidak didesain dengan baik pasti akan membuat ketidaknyamanan dalam ruangan dalam jangka waktu lama. Masalahnya adalah kita ini hidup tidak bisa tanpa suara. Bahkan seintrovert apapun kita, suara itu pasti wajib ada. Kita nggak mungkin hidup dalam ruangan yang benar-benar hening. Kalau manusia itu hidup dalam ruangan yang sangat hening, tidak ada suara sama sekali, nah kesehatan psikologisnya pasti juga akan terganggu. Saya yakin banget mudah untuk mencari meme yang tentang, jadi ada orang gitu ya, bikin suatu penelitian, jadi bikin ruangan itu kedap suara, jadi bisa memblok sampai 98% suara. Jadi kalau kamu ada di dalam ruangan itu benar-benar kedap suara. Nah, orang-orang yang dijadikan objek uji coba di sana, random ya, ada yang introvert, ada yang extrovert, tentunya tidak ada satupun yang bertahan lebih dari setengah jam di sana, karena mulai mendengar berhalusinasi yang nggak perlu, atau juga mereka merasa nggak nyaman. Kalau kamu berada dalam ruangan yang sangat tenang, kadang-kadang gendang telinga kita itu juga menjadi tidak nyaman. Bu, tapi saya suka banget loh yang tenang-tenang itu. No, tenang-tenang yang kamu suka itu belum tentu benar-benar kedap atau tidak ada suara. Bisa jadi ada background noise. Background noise itu misalnya kayak suara AC, suara hujan, suara kendaraan, atau mungkin bahkan di ruangan yang
tenang sekalipun kamu bisa mendengar kadang-kadang tuh suara udara sedikit, suaranya agak sedikit berisik, jadi nggak benar-benar 0 desibel gitu ya. Nah, saat kita ngomong tentang indoor environment quality atau kenyamanan dalam ruang, maka ada 4 hal yang ada di gambar kanan. 4 hal ini adalah hal yang pasti akan Anda butuhkan untuk didesain. Nah, 4 hal ini adalah hal-hal yang umumnya dapat kita hitung, umumnya dapat kita ukur tingkat kenyamanannya, sehingga kita bisa mengukur indoor environment quality comfort. Nah, ada air quality atau indoor air quality yang nanti akan kita pelajari, ada visual comfort yang Anda sudah pelajari minggu lalu, kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang acoustic comfort, dan kemudian akan ada thermal comfort yang akan kita pelajari juga di pertemuan yang akan datang. Kenapa kok penting-pentingnya kita belajar? Nah, kalau Anda melihat ke Greenship Interior Space versi 1, sampai sekarang masih versi 1, ada satu kategori yang cukup besar, 28-29% dari seluruh perhitungan Greenship for Interior itu ada di kategori Indoor Health and Comfort. Kenapa? Apa artinya membuat interior kalau tidak healthy dan tidak comfort untuk penggunanya? Oke, jadi ingat lagi, bola-bola ada green, ada ekologis, ada sustainable. Sebelum kita mulai aiming untuk yang sustainable, kita harus mulai dulu dari yang green. Ingat lagi definisi green interior atau green building itu adalah yang mengutamakan human health and comfort in the first place. Nah, sekarang pentingnya acoustic minded itu apa? Yang pertama, karena kita harus tahu bahwa kita itu hidup dalam suatu built environment yang kualitas indoor-nya itu akan dipengaruhi oleh kualitas outdoor-nya. Nah, healthy interior dalam konteks akustik, itu kita nggak ngomong serta-merta nanti bisa sakit, atau bisa serangan jantung, atau apa. Bukan yang seperti itu ya, tapi akustik yang tidak didesain dengan baik itu akan bisa mempengaruhi level stres atau level psikologis seseorang. Nah, kemudian juga ada beberapa interior tertentu yang membutuhkan requirements atau membutuhkan performa khusus gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, akustik, thermal, itu masuk dalam Greenship requirements. Nah, ini baru Greenship loh. Di kategori yang lain atau penilaian yang lain, apakah ada untuk akustik ini? Ada, dan umumnya akan selalu ada. Terutama yang akan menilai kota-kota. Nah, makin besar kotanya, makin sibuk kotanya, maka isu akustik ini akan jadi isu yang selalu ada. Nah, kenapa kok kita belajar? Itu salah satunya karena kita, Anda dan saya ini, tinggal di kota. Seberapapun besarnya skala kota yang kita tinggali, intinya kita tinggal di kota. Kita bukan tinggal di tengah hutan, gitu kan. Sehingga kalau kita tinggal di kota, kita itu akan terpengaruh atau terpapar dengan pembangunan kota. Pembangunan kota itu macam-macam bentuknya. Ada yang pembangunan infrastruktur, ada yang pembangunan gedung-gedung oleh swasta, ada juga yang renovasi. Intinya kita ini akan terpapar oleh kehidupan kota yang tambah lama tambah padat. Nah, tambah lama tambah padat artinya kita tuh akan punya isu atau kita akan punya batasan untuk membentuk built environment atau interior yang terpisah dari bangunan yang lain. Kalau zaman dulu ya, misalnya lihat ke rumah nenek atau ke rumah yang di desa gitu ya, rumah satu sama rumah lainnya tuh bisa jadi punya batas taman yang lumayan besar. Taman depan, taman belakang, taman samping kanan, taman samping kiri, belum nanti kalau ada peternakan gitu. Sehingga apapun yang kita terjadi dalam rumah kita, mau kita nyanyi-nyanyi sampai subuh, mau kita jungkir balik, aerobik, nggak akan terlalu mengganggu tetangga. Nah, tapi kalau sekarang kan enggak gitu ya. Kita tuh tinggal dalam rumah yang empet-empetan, kadang-kadang malah sharing wall. Jadi rumah satu sama rumah yang lain, dinding pembatasnya itu satu, padahal harusnya dua. Nah, kalau dinding pembatasnya satu, artinya apa yang terjadi di rumah tetangga atau apa yang terjadi di rumah kita akan saling mempengaruhi. Bisa kedengeran. Apalagi kalau dinding pembatasnya itu dibuat dengan material yang tidak padat. Jadi misalnya bata ringan, campur gipsum atau full gipsum atau mungkin triplex. Nah, itu bisa macam-macam. Contoh ya. Jadi saya punya teman saya tuh tinggal di bangunan apartemen gitu di Surabaya.
salah satu apartemen di Surabaya. Nah, apartemennya ini ternyata selidik punya selidik, tidak dibangun dari lantai sampai plafon di unit itu tuh tidak dibangun dengan full bata ringan. Tapi dibangun dengan bata ringan separuh, kira-kira 90 cm, sisanya itu pakai gipsum ternyata. Nah, yang terjadi adalah waktu tetangganya bikin ribut, teman saya terganggu. Masalahnya adalah tetangganya ini bikin ributnya di jam-jam yang bukan jam orang berkegiatan, jadi kayak jam 3 subuh, jam 2 subuh. Jadi tetangganya ini praktek dalam tanda kutip ya. Anda boleh berpikir macam-macam, tapi pasti yang Anda pikirkan macam-macam itu dalam konteks cerita ini benar gitu. Jadi jam 3 subuh dia praktek, terus suaranya itu masuk sampai ke unit apartemen teman saya. Dan itu terjadi tiap hari sampai dia itu terganggu sekali dan kayak kenceng-kencengan suara sama tetangganya dengan dia nyetel musik rohani kenceng-kenceng gitu. Nah, apapun yang Anda pikirkan saat ini, walaupun itu dalam ranah yang kurang kurang sopan sekalipun, nah itu bisa jadi benar gitu. Nah, kejadian atau isu pertengkaran rumah tangga, tetangga-tetangga di apartemen itu bukan lagi isu yang nggak umum di kota besar. Dan itu udah jadi isu yang banyak terjadi. Kalau Anda sering seliweran di sosial media, di Twitter terutama ya, teman-teman di Twitter tuh ada tuh yang sering ngerekam-rekam tetangganya lagi ngapain terus di-share-share gitu. Banyak hal yang bisa Anda temukan dari bisik-bisik Twitter itu. Anyway, kita nggak akan ngomong tentang bisik-bisik Twitter, tapi kita akan ngomong tentang kenapa sih kok kita perlu belajar ini. Yang kedua alasannya karena kita tuh tinggal di bangunan tropis. Bangunan tropis itu nggak bisa dibikin tutupan semuanya. Kalau semuanya dibikin tertutup, jendelanya tertutup, jendela mati semuanya, kayak bangunan-bangunan subtropis, itu mukul di listrik, karena jadinya ruangannya panas, dan kita butuh nyalain AC terus-terusan. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini not preferred interior style gitu. Kita membutuhkan interior yang benar-benar bisa dibuka jendelanya, vertical crossing ventilation-nya bisa jalan. Nah, kemudian alasan yang ketiga, makin tinggi taraf hidup seseorang, makin tinggi pendidikannya, makin tinggi tingkat kenyamanan yang pernah dirasakan, maka standar yang diharapkan juga akan makin tinggi. Nah, sehingga complaints-nya juga akan makin tinggi. Nah, sehingga membutuhkan kemampuan khusus untuk bisa mengakomodir ini semua dengan memahami natur akustik dengan baik. Nah, common complaints-nya apa sih di perkotaan? Yang pertama, too noisy, terlalu ribut, berisik, oke. Kemudian too quiet itu juga jadi protes. Jadi misalnya kamu pergi ke tempat yang terlalu hening, lama-lama serem juga, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manusia itu diciptakan untuk tidak hidup dalam kondisi 0 desibel, tapi kita tuh diharapkan untuk bisa maintain health issue juga dengan adanya suara-suara yang masuk dan berinteraksi dengan kita. Kemudian yang ketiga, nggak bisa dengar orang yang ngomong apa. Atau nggak jelas orangnya ngomong apa. Kedengeran sih, tapi nggak jelas. Oke. Kemudian bisa juga terlalu berisik atau terlalu tenang sampai telinganya nggak nyaman, jadi going deaf, kayak memekakkan telinga dalam hal yang nggak baik-baik itu karena terlalu kencang, misalnya tetangga dangdutan juga bisa, atau juga karena terlalu tenang sehingga telinganya jadi nggak enak gitu. Kemudian no privacy, jadi apapun yang kita sampaikan kadang-kadang, misalnya dalam kantor yang pakai kubikel gitu ya, kadang-kadang kita ngomong dengan telepon di kubikel kita, itu tetangga bisa dengar. Nah, itu juga jadi isu atau jadi complaints juga. Kemudian nggak bisa tidur karena entah itu terlalu rame mungkin di luar. Kemudian ada tetangga beraktivitas, baik itu renovasi atau pindah-pindahan barang. Terus di beberapa kota besar yang ada tram atau ada kereta, maka suara kereta itu juga jadi komplain karena mengganggu tidurnya. Nah, khusus untuk Indonesia, saya nggak tahu di negara lainnya, tapi umumnya khusus di Indonesia ini, suara orang beribadah, suara orang kawinan itu juga jadi komplain karena terlalu kencang bisa jadi. Kencang itu nggak cuma sekedar suaranya kencang, tapi juga getarannya yang kencang gitu. Saya yakin kalian pasti pernah
lewat di pinggiran orang yang ngadain hajatan kawinan gitu ya, terus dia pasang speaker gede-gede itu, waktu kalian lewat, terus badannya tuh getar semua atau mobilnya tuh berasa getar-getar semua. Nah, dari situ kita tahu bahwa akustik itu nggak datang hanya dengan suara, tapi dia juga datang dengan getaran. Nah, terus apa bedanya? Noise sama sound. Dalam akustik kita punya dua terms ini, ada noise, ada sound. Dalam bahasa Indonesia semuanya dibilang suara, tapi ada kategori noise, ada kategori sound. Secara mudah, noise itu intinya suara yang nggak kita harapkan gitu ya. Kalau sound itu suara yang kita harapkan. Macam-macam ya bentuknya. Karena ini adalah persepsi kenyamanan, sehingga kategorinya bisa berbeda untuk satu orang dengan orang yang lain. Orang nyanyi, suara orang nyanyi, itu bisa dianggap noise, bisa dianggap sound. Tergantung siapa yang mendengarkan. Oke? Anak saya nyanyi, buat saya itu sound. Buat kamu bisa jadi itu noise. Oke? Kamu nyanyi, buat kamu itu bisa jadi sound. Buat orang lain bisa jadi noise. Oke? Apalagi kira-kira contoh sound, contoh noise yang mungkin bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada yang jawab suara kentut, suara ngorok, itu nggak salah. Oke? Nah, jadi noise dan sound itu bisa berbeda satu orang dengan yang lain, tergantung environment that you are prone with, gitu. Nah, kalau kita ngomong tentang sound, maka kita tuh tidak bisa lepas dari konfigurasi telinga kita. Secara mudah, telinga kita itu dibagi dalam 3 kategori ini ya. Saya nggak akan ngomong terlalu detail tentang kesehatan, tapi intinya ada 3 area ini. Jadi area yang pertama, yang biru, itu adalah area telinga luar, yang biasanya kamu bersihin itu loh. Yang kamu bersihin pakai cotton bud, atau pakai korek kuping, ya itu bagian itu. Terus ada area tengah atau middle ear yang pink, itu tempat di mana gelombang itu akan ditransmit ke kita, ke otak kita. Gendang suara itu ada di situ, gendang telinga ya itu ada di situ. Selaput gendang telinga itu yang membatasi area biru dan area pink. Kemudian yang terakhir adalah area yang bentuknya kayak siput atau kita sebut dengan koklea, itu adalah area yang kuning. Nah, area yang kuning itu adalah area yang translate atau menerjemahkan gelombang menjadi informasi untuk kita bisa pahami gitu. Nah, kalau kalian pusing atau kalian migrain atau kalian vertigo, maka bagian yang kuning itu yang sedang bermasalah. Nah, bagian yang kuning itu adalah bagian yang juga mengatur kesetimbangan tubuh kita. Sehingga kalau misalnya Anda pusing, Anda bingung, keseimbangan nggak bisa berdiri, kayak gitu, selalu kita tuh akan dicek telinganya, karena yang mengatur keseimbangan kita ada di telinga. Nah, ini tadi sudah dibahas ya, jadi dalam built environment, ada wanted sound. Wanted sound itu bentuknya bisa jadi musik, tentu dalam kapasitas yang diharapkan atau tidak yang diharapkan ya. Kemudian ada unwanted noise, unwanted sound yang kita sebut noise, dan juga ada vibration. 3 hal ini tuh adalah hal-hal yang pasti ada dalam satu entitas yang kita sebut suara atau akustik. Jadi nggak bisa ya, nanti kalau kamu membayangkan akustik terus hanya memikirkan gelombang suaranya aja. Nggak bisa, kita pasti akan selalu datang dengan vibration. Bisa nggak kalau kita ambil vibration-nya aja, terus suaranya nggak pakai, atau kebalikannya? Mungkin bisa, mungkin ya, mungkin. Jelas kalau getaran saja tanpa suara bisa banget, misalnya pakai kartu tala gitu ya. Tapi kalau suara aja tanpa getaran, saya kok merasa tidak bisa ya. Rasa-rasanya tuh tidak mungkin gitu. Karena suara itu disalurkan dengan menggetarkan udara gitu. Tapi I could be wrong, kalau misalnya ada yang tahu mungkin saya salah, mungkin boleh banget untuk saya direvisi dan diinformasikan bagaimana yang seharusnya. Nah ini ya, untuk building type, environment noise-nya itu ada seperti ini. Jadi external noise itu akan dibagi menjadi 2 macam. Yang transportation based, ada yang by vehicle kayak mobil, bus gitu ya. Ada yang aircraft, ada yang railways. Kemudian yang community based, ada yang by school, market, neighbor. Ini adalah contoh-contoh
dan bagian paling bawah itu sumber suaranya. Jadi nanti kalau misalnya kalian melakukan programming atau data site analysis gitu ya, maka make sure di sekitar tempat site Anda itu tidak ada hal-hal ini, gitu ya. Bu, di depan site saya tuh ada mobil lewat pasti. Nah, mobil lewatnya itu seberapa sering intensitasnya. Kalau sering banget, 2 arah, itu pasti akan menimbulkan tingkat kebisingan yang berbeda dengan tipikal perumahan yang lalu lintasnya lebih lenggang. Untuk residential, jadi setiap bangunan itu punya goals-nya sendiri-sendiri yang harus dicapai gitu. Jadi untuk residential, comfort is among everything. Jadi kenyamanan itu nomor 1. Cakep tapi nggak nyaman nggak bisa. Nyaman tapi nggak cakep masih mungkin gitu ya. Nah, terus habis itu ada yang akan berpikir, oh maka itu ada wanita-wanita yang lebih suka dengan pria-pria yang jenaka daripada pria-pria yang ganteng karena yang jenaka lebih bikin nyaman. Nah itu bisa jadi seperti itu. Kemudian untuk commercial space, baik itu yang public atau commercial space yang terbatas, maka efisiensi itu adalah yang terutama. Karena ingat lagi, tujuannya commercial space itu apa-apa ujungnya duit, ujungnya cuan. Jadi kalau nggak efisien, artinya dia akan buang uang dengan percuma. Kemudian kategori yang terakhir, bagian industrial yang terutama adalah safety. Sehingga kalian nggak perlu kaget ya kalau misalnya di bagian kayak produksi, di bagian pabrik, kadang-kadang berisik, nggak nyaman, nggak cakep. Tapi yang mereka utamakan adalah bagaimana supaya safety tinggi. Contohnya seperti itu. Nah, jadi ini contoh-contoh gambar ilustrasi yang mungkin akan memudahkan Anda untuk bisa mengimajinasikan maksud saya gitu ya. Nah, ada beberapa istilah yang akan muncul waktu kita ini ngomong tentang akustik. Dan ini adalah istilah-istilah yang saya sort out, yang saya anggap penting dan sering muncul dan sering sekali akan muncul dalam pertimbangan gitu ya. Selain ini ada lagi nggak ada, tapi saya jarang temukan sehingga saya nggak masukkan di sini. Tentu you are free to learn about it more. Nah, ada yang pertama airborne sound. Airborne sound itu intinya suara yang ditransmisi lewat udara. Jadi kayak misalnya saya ngomong sama kamu hadap-hadapan gitu, itu suara ditransmisikan lewat udara. Kalau sekarang Anda mendengarkan suara saya nyampe ke gadget Anda itu tidak ditransmisikan lewat udara. Itu kita ngomong tentang jaringan nirkabel, tentang gadget, itu udah bukan keahlian kita sebagai desainer interior ya. Tapi saat Anda mendengarkan ini tanpa headset dari gadget Anda ke telinga Anda, itu airborne noise. Kemudian ada structure borne noise. Structure borne noise itu adalah suara yang dilewatkan struktur. Ingat, tadi suara itu ada yang bentuknya sound, noise, dan vibration. Nah, structure borne noise itu menjadi lebih rumit karena dia akan berhubungan juga dengan vibration, dengan getaran. Jadi kalau kalian coba dulu waktu SD pasti pernah ya nyobain praktikum yang ada dua kaleng dihubungkan lewat benang, terus kalian ngomong nanti suaranya nyampe ke teman kalian di kaleng satunya. Nah, itu kan suaranya dilewatkan benang, digetarkan atau ditransmisikan lewat benang. Nah, benang itu kan strukturnya, tapi itu kan struktur pada just dituin kaleng kan. Nah, kalau misalnya dalam konteks interior dan arsitektur, maka struktur yang dimaksud ini bisa jadi dinding, lantai, plafon, beams, columns, seperti itu. Nah, dalam konteks bangunan-bangunan yang normal, suara-suara Anda bicara dengan normal, nggak teriak-teriak, itu nggak ada masalah. Tapi structure borne noise ini akan jadi masalah kalau misalnya ada yang melakukan pekerjaan fisik, misalnya di lantai atas atau di kamar sebelah ada yang lagi totok-totok atau ada yang lagi gergaji atau ngebor. Nah, itu kan getarannya pun itu bisa sampai ke tetangga. Nah, itu yang mengganggu dan kita tidak harapkan. Nah, ini ya contohnya tipe-tipe sound yang mungkin bisa kita temukan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi ada kayak yang pertama itu suara klakson, mungkin suara orang main musik, atau suara orang yang gedebuk-gedebuk gitu,
Kemudian ada juga misalnya suara equipment. Jadi kalau gambar yang atas itu mungkin lebih relate untuk high rise shared building, kayak misalnya apartemen, rumah susun, kayak gitu. Commercial building yang shared building, saya kayak Spasio ya, yang kantor yang disewa-sewa banyak unit gitu. Kemudian yang di gambar kiri bawah itu adalah salah satu contoh gambar vibration atau structure borne noise. Jadi ada orang yang totok-totok terus dia tuh kayak menggetarkan dalam tanda kutip structure-nya sehingga mengganggu orang lain. Terus yang orang main trompet itu jelas itu adalah yang airborne noise. Nah, tapi saat airborne itu menghantam struktur, maka dia juga akan menggetarkan strukturnya. Nah, kemudian ada juga pasti kalian pernah rasain ya, waktu kalian di airborne di airborne noise, Anda teriak-teriak di ruangan yang gede, terus suaranya kayak mantul lagi, halo, halo, halo. Nah, itu juga contohnya. Nah, ini pengalaman-pengalaman seperti ini pasti dekat dengan hidup kita dan nggak sulit untuk dibayangkan. Kemudian ada lagi terms-nya background noise. Background noise itu suara-suara yang ada bukan suara utama, jadi suara-suara yang pelan, ada yang ada di belakang kita gitu ya. Jadi misalnya kayak suara lagu di kafe, terus suara AC, kalau Anda di pinggir jalan raya ya suara mobil lewat itu termasuk background noise. Background noise itu boleh ada atau tidak, justru disarankan. Background noise itu saat dia dibuat dengan sengaja, misalnya kayak dikasih lagu, maka itu akan dengan sengaja menciptakan environment yang lebih baik untuk interior Anda. Tapi kalau dia tidak diciptakan dengan sengaja, misalnya kayak suara mobil lalu lalang, dia mungkin akan sedikit mengganggu tergantung guna bangunannya, tapi dia berfungsi untuk kipasin gitu ya, jadi nggak merasa aneh gitu. Nah, terus ada lagi cocktail party effect. Cocktail party effect itu contoh background noise yang spesifik untuk ruang makan. Pernah ya pergi ke hotel atau pergi ke tempat makan yang agak banyak orangnya, terus waktu Anda makan ada bunyi alat makan yang celang-celing, alat makan yang tabrakan antara sendok dan garpu, sendok dengan piring. Nah, itu adalah cocktail party effect. Nah, jadi cocktail party effect itu adalah salah satu jenis background noise. Nah, kemudian ada terms lagi, frekuensi. Frekuensi itu intinya adalah range di mana kita bisa mendengarkan suara itu. Nah, itu adalah berapa hertz yang bisa kita dengarkan. Jadi kalau kita ngomong yang bisa terdengar itu antara 16 sampai 20.000 hertz. Yang di 600 sampai 4.800 hertz itu untuk speaking privacy, jadi kayak bisik-bisik gitu ya. Kemudian yang untuk radio di 250 sampai 2.500 hertz. Saya tidak akan minta Anda untuk menghafalkan ini. Saya tidak akan minta Anda untuk menghitung juga. Tapi it's good to know bahwa kita ada range frekuensi yang kita harapkan. Frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Nah, dalam konteks akustik design, ini akan sangat berkaitan saat Anda mendesain akustik pasif maupun akustik aktif. Desain akustik pasif dan akustik pasif itu kita nanti kalau Anda suka dengan audio setting, terus itu ya apa sih yang modifikasi mobil, maka mungkin Anda suka musik, Anda mungkin akan familiar dengan bass and treble. Nah, itu adalah contoh dalam frekuensi. Nah, dalam bangunan-bangunan gereja yang lebih konvensional, misalnya kayak GKI, nah, frekuensi ini akan sangat berkaitan dengan struktur bangunan. Jadi, di mana Anda duduk itu akan mempengaruhi kejelasan suara. Kalau Anda suka nonton pagelaran musik, Anda suka nonton pagelaran musik klasik khususnya ya, jadi di tempat yang orang nyanyinya itu nggak pakai mic gitu, maka posisi duduk itu akan mempengaruhi kualitas suara yang Anda dengarkan. Maka itu kenapa kok di pagelaran musik klasik, posisi duduk mempengaruhi harga tiket. Itu. Terus, kalau Anda bergabung dalam tim paduan suara, tentunya frekuensi ini akan lebih familiar untuk Anda dan mudah untuk dibayangkan. Kemudian ada pitch ya, pitch control. Pitch control itu intinya adalah sensasi auditori, sensasi kemampuan untuk dengar.
Gitu. Apakah dia melengking atau dia terlalu rendah, kayak gitu. Kemudian ada desibel. Desibel itu adalah seberapa intensitas suara itu seberapa sih kita bisa dengarkan. Makin tinggi desibelnya, jelas dia makin kencang suaranya, intensitasnya makin tinggi gitu. Nah, makin dekat ke sumber tentu desibelnya juga akan makin tinggi. Nah, kemudian ada NC atau noise criteria. Noise criteria ini adalah level background noise yang dapat kita terima atau dapat kita nikmati dalam ruangan kita. Tentunya NC ini sangat berkaitan dengan jenis ruangan. Jenis ruangan kategorinya mana, itu NC-nya berapa. Ada kelas 1, 2, 3, beda-beda. Nah, ini kalau Anda mau tahu lebih banyak, nanti silahkan Anda cari di link yang saya sertakan. Nggak usah dihafalin juga, just good to know. Nah, kemudian ada reverberation time. Reverberation time ini adalah yang kemarin di kelas Bu Hedi harusnya Anda belajar tentang rumus Sabin yang menghitung alfa. Nah, rumus Sabin itu mempengaruhi reverberation time. Reverberation time itu apa sih? Intinya reverberation time itu adalah seberapa lama sih suara itu bisa kita dengarkan sampai habis. Nah, contoh yang paling mudah. Kalau kita ngomong sama orang dalam ruangan, nggak usah ngomong sama orang deh, kamu aja nyanyi di kamar mandi. Waktu kamu nyanyi di kamar mandi dengan kamu nyanyi di luar kamar mandi, tentu suaranya akan terasa lebih enak waktu kamu nyanyi di kamar mandi. Kenapa? Karena reverberation time-nya lebih tinggi. Jadi kamu nyanyi misalnya ngomong A gitu ya, kalau di tempat yang reverberation time-nya tinggi, lebih dari 2 detik, A-nya itu nggak akan langsung habis. Jadi A. Tapi kalau reverberation time-nya itu rendah, bisa jadi A-nya itu cepat habisnya, jadi A gitu. Nah, efeknya apa? Nah, kalau kita dalam suatu ruangan yang besar, misalnya kayak katedral gitu ya, gereja Katolik terutama, kamu ngomong atau pastornya ngomong, harusnya zaman dulu itu kan nggak ada mic ya, harusnya si pastor ini ngomong, kita yang duduk sebagai jemaat itu kita bisa dengarkan suara pastor ini dengan jelas tanpa bantuan mic. Atau dalam konteks ini bukan suara pastor ya, tapi lebih diorientasikan untuk suara paduan suaranya. Jadi bisa nyanyi tanpa mic, suaranya itu kedengeran sampai mana-mana. Karena reverberation time-nya tinggi. Nah, reverberation time yang tinggi itu memastikan bahwa suaranya itu bisa didengar sampai ke ujung-ujung. Tapi, reverberation time yang terlalu panjang itu akan membuat suaranya saling tumpang tindih. Jadi misalnya, reverberation time-nya 3 detik. Kita kan nggak mungkin ya ngomong halo, terus tunggu 3 detik, baru kita ngomong kata-kata selanjutnya. Kan enggak, kita bisa jadi ngomong, halo apa kabar? Nah, kalau reverberation time-nya terlalu panjang, orang di ujung sana bisa mendengarkan kata halo tertumpuk dengan apa, tertumpuk lagi dengan kabar. Jadi nggak jelas semuanya. Nangkep ya maksudnya? Nah, tapi kalau misalnya reverberation time-nya terlalu rendah, kita ngomong, itu bisa jadi sampai ke resipien kita, itu nggak kedengaran suaranya. Hah? Apa? Apa? Gitu. Karena suaranya habis duluan dimakan udara. Nah, I really wish kalau misalnya pandemi ini tidak ada, I really wish untuk ngajak kalian ke ruang praktek akustik di gedung J untuk bisa merasakan sensasi reverberation time ini gitu. Tapi sekarang karena kondisi yang tidak memungkinkan, bisa juga Anda mempelajari atau melihat sensasi reverberation time ini di YouTube, atau kalau mau praktek langsung, Anda juga bisa di kamar mandi Anda sendiri. Bisa misalnya dengan bawa balon yang besarnya sama, balon udara gitu ya. Anda pecahin balon itu di kamar mandi, dari pecah sampai suara itu habis, tidak terdengar lagi suara dornya itu, Anda coba timer. Kemudian Anda lakukan door lagi di ruang terbuka, misalnya taman gitu ya. Terus di timer. Coba lihat berapa lama suara door yang di kamar mandi itu dari balon dipecahkan sampai suaranya habis. Pasti lebih lama. Nah, itu adalah reverberation time. Kemudian yang terakhir adalah STC atau Sound Transmission Class. Sound Transmission Class ini juga adalah rating yang diberikan pada kemampuan material untuk bisa menyerap, untuk bisa memantulkan, untuk bisa mengolah suara. Nah, STC itu
bukan kita yang menentukan. Jadi STC itu biasanya muncul juga dengan waktu kita beli materialnya itu ada keterangannya. Jadi kayak misalnya kalian beli lampu, ada keterangannya berapa watt, kemudian dia warm white, cool daylight atau daylight, kemudian dia merek apa, tipe yang mana. Nah, sama STC juga akan muncul pada material-material yang diklaim punya kemampuan akustik. Oke. Oh, terus ada lagi namanya sound propagation. Nah, kalau sound propagation itu kemampuan suara untuk ditransmisikan gitu ya atau dipropagate lewat berbagai macam material. Nah, untuk suara itu ada macam-macam behavior-nya. Ada yang direct atau yang indirect. Kalau indirect bisa dipantulkan lewat elemen-elemen interior supaya bisa memperkuat suara asli. Tujuannya adalah untuk resipien atau pendengar mendengarkan dengan optimal. Nah, biasanya sound behavior ini akan diaplikasikan pada ruang tertutup yang membutuhkan akustik optimal. Contoh, ruang konser, multifunction hall, bioskop, ruang nonton. Kalau ada amphitheater, maka amphitheater juga pasti pakai ruang musik, studio musik. Oke. Dan untuk beberapa kasus ada ruang meeting yang membutuhkan kualitas akustik yang baik supaya tidak dengung dan bisa performanya bagus, terutama pada ruang-ruang meeting yang skala besar, jadi disusun seperti amphitheater gitu. Nah, sound behavior ada 3 macam ya, ada suara itu bisa dipantulkan, bisa diserap, dan bisa di-diffuse atau disebarkan. Nah, kalau Anda perhatikan pada gambar ini, maka masing-masing permukaan yang dihantam oleh suara itu punya kode yang berbeda, tapi intinya reflection itu membutuhkan material yang keras dan solid, pori-porinya kecil. Lain halnya dengan absorption. Kalau absorption, dia justru butuhnya yang berpori-pori besar supaya dia bisa menyerap suara dengan baik. Kalau diffusion, dia bisa jadi bergelombang, bergerigi, atau lubang yang tidak tetap, intinya supaya dia bisa disperse the sound well. Nah, untuk hal ini, terutama pada bagian reflection and absorption, kita kan ngomong tentang material ini punya pori-pori besar atau enggak. Artinya, kita juga akan ngomong material ini keras atau lunak. Nah, material yang keras, berkilau, atau glossy permukaannya, itu umumnya punya, secara psikologis, itu punya efek ke penerima atau ke pengguna ruang, bahwa material itu secara thermal dia tidak menyimpan panas. Walaupun belum tentu benar seperti itu, tapi ini efek psikologis yang dihasilkan. Oke, jadi ini adalah contoh-contoh untuk gambar yang lebih intelek gitu ya, gambar yang lebih ilmiah gitu. Nah, sound behavior dalam suatu ruang tertutup itu contohnya seperti ini. Ini dalam konteks ruang kerja ya. Jadi kalau misalnya B itu, jadi ada rule of thumb. Rule of thumb itu bahasa Indonesianya pegangan ya, aturan pegangan gitu. Ada ABC, absorb, block, and cover. Jadi untuk sound behavior ini misalnya dalam setting orang yang duduk berhadapan-hadapan atau orang yang duduk pada suatu ruang kerja yang pakai kubikel atau pembatas yang tidak full pada satu ruangan, kemudian dia kalau Anda lihat pada bagian atas, pada bagian plafon, dia pakai plafon tambahan ya yang di recess ceiling yang digantung, jadi kemungkinan besar dia ini pakai gypsum board. Nah, maka ada sound behavior-nya akan seperti ini. Jadi kubikelnya itu bisa berlaku sebagai blockage tergantung materialnya. Maka itu kenapa sih kok kubikel umumnya pakai kain, terus ada spons-nya, karena selain berfungsi untuk tempat kita pin some notes, kita juga bisa block suara dengan itu, suara yang nggak diharapkan ya. Kemudian di area yang bebas udara itu kita bisa lakukan atau terjadi absorption dan coverage yang dibutuhkan. Oh, sorry. Oke. Nah, oke ini saya skip mungkin untuk memudahkan. Nah, jadi sound tadi yang diffusion itu untuk disperse,
dia ada yang diffraction. Jadi kalau diffraction itu dari tempat yang lubangnya kecil, sumber suaranya, kemudian dibuka ke ruangan yang lebih lebar. Nah, efek diffraction ini bisa memperkeras suara. Contoh yang gampang, kalau kamu ngomong pakai kertas yang kamu bikin kayak kerucut di depan muka kamu gitu ya, kayak trompet gitu. Itu kan trompet itu sumber suaranya kecil, tapi karena dia melewati lubang yang kecil dan dibesarkan, maka ada efek diffraction yang bisa memperkeras suaranya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kemudian ada juga sound behavior yang dipengaruhi oleh kerapatan udara. Ada refraction. Nah, jadi kalau misalnya di siang hari, gitu ya, kalau siang hari, biasanya suara itu lebih lebih ke arah tempat yang dingin gitu, di atas gitu. Sehingga mungkin terdengar lebih rame suasananya. Nah, kalau malam selain kan lebih banyak yang tidur ya, itu juga suasananya lebih tenang karena udara dingin posisinya turun di bawah gitu, sehingga suara yang dihasilkan itu tidak memancar ke atas, diffracted ke atas gitu ya, tapi dia terhantam ke bumi untuk dinetralkan sound wave-nya gitu. Nah, ini adalah contoh lagi ya untuk echo, pasti sudah tahu ya echo. Terus kemudian ada structural poor noise, tadi sudah dijelaskan juga. Nah, efek-efek suara terhadap manusia itu ada apa aja? Ada hearing loss, ada psychological effects juga, dan psychological effects yang seperti pada tulisan ini. Dengan konteks ya, tentunya dengan konteks, kalau cuma dengar 1-2 jam gitu ya nggak apa-apa, tapi ini dalam konteks yang terus-terusan dan dalam waktu yang lama. Lantas bagaimana ke depannya? Itu yang akan jadi concern kita. Dan bagian kita adalah membuat masa depan itu jadi lebih baik dan lebih sehat. Salah satunya dengan pendekatan akustik yang lebih baik. Dengan apa? Menghindarkan suara-suara yang tidak kita harapkan untuk didengar. Oke, sampai sini saya harap ini cukup jelas dan tidak ada yang bingung. Kalau ada yang bingung, kita akan ketemu di sesi live untuk diskusi sama-sama. Thank you.